Yang pertama adalah identitas buku. Dalam identitas buku ini memiliki yang pertama adalah judul. Judul bukunya tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau biasa disebut dengan IPAS. Yang kedua adalah pengarang. Dari pengarang buku ini adalah Bapak Supriyatno dan diterbitkan di Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Komplek Kemendikbud Ristek Jalan RS Fatmawati, Cipate, Jakarta Selatan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 dan jumlah halaman buku tersebut adalah 252 halaman. Dan buku ini memiliki ISBN yaitu dengan nomor resi 9786022443735, nomor JIL lengkap 9786022444681 jilid 5. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku IPAS kelas 5 SD. Jadi yang pertama ada konsep kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Isi materinya yaitu membahas pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, dan saling membantu dalam kegiatan sosial. Relevansi dengan PKN yaitu mengajarkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab warga negara. Isi materinya yaitu menjelaskan peran setiap individu dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan menanam pohon. Relevansi dengan PKN-nya mengaitkan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Yang ketiga, keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Isi materinya yaitu menguraikan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya, suku, dan adat istiadat di Indonesia. Relevansi dengan PKN-nya memperkuat sikap toleransi dan persatuan dalam keberagamaan sebagaimana tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Keempat, peran sains dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Isi materinya yaitu mengupas bagaimana kemajuan teknologi membantu masyarakat seperti penggunaan teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendapatkan kesejahteraan sosial. Relevansi dengan PKN menjelaskan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Isi materinya yaitu menjelaskan hubungan antara hak, misalnya mendapatkan pendidikan, dan kewajiban seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Relevansi dengan PKN-nya mendorong pemahaman tentang peran siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Hak-hak anak. Setiap anak memiliki hak. Yang pertama hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Melindungi hak-hak anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, keluarga, dan individu. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan perhatian yang mereka butuhkan. Dengan memperhatikan hak-hak anak, kita berkontribusi pada pembangunan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Kompetensi dasar, sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu sikap spiritual. Di dasarnya yaitu menghormati dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sikap sosial. Siswa diharapkan mampu mengembangkan sikap sosial yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kompetensi dasar. Bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat orang lain. Menghormati dan menghargai perbedaan individu, bersikap empati dan membantu sesama. Pengetahuan. Definisi, standar kompetensi pengetahuan adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam aspek pengetahuan yang mencakup aspek kognitif yang lebih tinggi, seperti pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan,
membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran, mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang berbeda, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Penjelasan materi dan kelengkapan informasi terkait dengan buku IPA kelas 5 SD tentang pendidikan kewarganegaraan itu ada 3 macam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak yang sama di hadapan hukum, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Warga negara memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan negara. Dalam aspek-aspek sosial, warga negara dapat berpartisipasi dengan menjaga kerukunan antar sesama. Dalam aspek ekonomi, mereka dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk keluarga dan negara. Dan dalam aspek politik, warga negara berpartisipasi dengan memberikan suara dalam pemilu dan berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang mencerminkan kewarganegaraan yang baik. Warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, menghargai perbedaan, taat pada hukum, dan peduli terhadap lingkungan. Akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam buku IPAS kelas 5 SD ini. Yang pertama adalah kurangnya kedalaman materi. Buku ini seringkali hanya memberikan gambaran umum tanpa disertai contoh-contoh konkret yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membatasi pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar negara Indonesia. Dan yang kedua adalah minimnya aktivitas pembelajaran. Buku ini seringkali hanya mensajikan informasi secara teks tanpa disertai aktivitas pembelajaran yang menarik dan menantang. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya relevansi dengan konteks lokal. Buku ini seringkali disajikan terlalu general dan kurang relevan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dari buku IPAS kelas 5 SD tentang pendidikan dasar kewarganegaraan. Kelebihannya adalah 1. Integrasi dengan kurikulum internasional. 2. Pengenalan konsep-konsep dasar PKN. 3. Pembelajaran yang bersikap interaktif. 4. Penyampaian materi yang sederhana. 5. Ilustrasi dan contoh kontekstual. Baik, itu adalah kelebihan dari buku IPAS kelas 5 SD. Rekomendasi buku IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD seringkali mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung melalui tema-tema sosial, lingkungan, dan kemasyarakatan. Berikut adalah rekomendasi yang tepat diambil terkait pendidikan kewarganegaraan dari buku ini. Yang pertama ada penguatan nilai kepedulian lingkungan. Menggunakan materi tentang lingkungan hidup untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Guru dapat mendorong siswa untuk melakukan kegiatan seperti memilah sampah atau menanam pohon sebagai bentuk kontribusi nyata. Yang kedua, penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Bab yang membahas interaksi sosial dapat digunakan untuk menanamkan nilai gotong royong. Siswa dapat diajak berdiskusi atau bermain peran tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah bersama. 3. Yang ketiga yaitu penamaan tanggung jawab sosial. Saat belajar tentang peran masyarakat dalam lingkungan, guru dapat memberikan tugas proyek berbasis komunitas, seperti membuat poster tentang hak dan kewajiban warga negara terkait kebersihan lingkungan. Yang keempat, diskusi tentang hak dan kewajiban. Materi yang menyentuh aspek sosial dapat digunakan untuk menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan dan kewajiban menghormati orang lain. Yang kelima yaitu pemanfaatan proyek berbasis masalah. Membuat proyek kecil berbasis masalah yang mengintegrasikan ilmu sosial dan kewarganegaraan, misalnya membuat laporan tentang bagaimana aturan di sekolah membantu menciptakan ketertiban. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah
pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD melalui penguatan nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan cinta lingkungan. Buku ini menjadi saran untuk menghubungkan teori dengan praktik, membantu siswa memahami peran mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan pendekatan interaktif dan berbasis pengalaman, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang peduli dan aktif dalam komunitasnya. Dengan demikian, pembelajaran IPAS tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.